Haleluya. Sayangnya Yesus tidak pernah mengenal kekristenan. Ya, tidak masalah. Ya, tidak masalah Yesus kenal kekristenan atau tidak kenal kekristenan, kami tetap memuliakan Yesus. Kami tetap menyambut Sang Raja mulia, yang sangat mulia di antara semua manusia yang pernah lahir ke muka bumi ini. Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, adalah satu-satunya pribadi yang sangat mulia. Lebih mulia dari manusia-manusia yang pernah dilahirkan di permukaan bumi ini. Itulah dia, Yesus Kristus, yang kita rayakan, yang dinamakan dengan menyambut Natal. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. 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 Jangan ganti posisi Allah dengan Yesus. Itu syirik terhadap Allah, melanggar titah pertama. Haleluya. Kami tidak pernah mengenal Allah. Kami orang Kristen tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami kenal Bapa di surga. Bapa di surga itu bukan Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan, tetapi dia adalah Yod-He-Vav-He, yang kami kenal dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach. Ketika kami melihat pribadi Yeshua, kami melihat Yeshua HaMashiach, kami melihat Bapa Yahweh yang telah mengutus Yeshua HaMashiach, firman yang telah menjadi manusia. Ya, jadi kami tidak pernah menggantikan posisi Allah dengan Yesus, karena tahu Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhannya umat Islam. Sedangkan kami tidak beriman kepada Tuhannya umat Islam yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, itu. Jadi jangan coba-coba untuk mencocok logikan. Jangan, ya, bro. Jangan, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jangan mencocok logikan. Aku akan pergi kepada Allahku, jelas tertulis Alkitabmu, benar sekali, itu jelas sekali tertulis. Tetapi Allahku di situ bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi yang dimaksud di situ adalah dia pergi kepada sang sumber, karena dia berasal dari sumber, yaitu dia pergi kepada Bapa. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah dikatakan Bapa, dan dia bukan Bapa. Bro? Ah, itu dia, ya. Ah, itu dia. Ah, kami tidak suka panggil-panggil Tuhan orang lain. Oh, enggak ada bagi kami. Jadi jangan selalu merasa, jangan menyamakan Tuhan dengan, jangan, tidak perlu itu, karena kami Tuhan kalian, Tuhan kalian, Tuhan kami, Tuhan kami. Kami tidak menyembah apa yang kamu sembah. Ya. Tidak ada satupun orang Kristen menyembah apa yang kalian sembah. Tidak. Halo Papa Kevin abangku, luar biasa. Selamat Natal abangku, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Yang belum follow Papa Kevin, silakan di follow. Ya. Ini seorang konten kreator yang luar biasa, cerdas, baik, ya. Smart, luar biasa. Papa Kevin, wadidaw, Papa Kevin. Nah, jangan lupa di follow Papa Kevin Bapak Ibu, ya. Itu Bapak Ibu kalau melihat VT-nya Papa Kevin itu terpingkal-pingkal ketawa. Terima kasih saudaraku topinya. Kalau Bapak Ibu melihat VT-nya Papa Kevin terpingkal-pingkal ketawa. Ya, luar biasa beliau. Banyak sekali VT-VT. Ada saja ide-ide beliau untuk bikin VT. Nggak tahu dari mana datang ide-ide tersebut. Murtad karena uang. Ya, nggak masalah. Mau murtad demi apapun, yang penting sudah murtad. Itu yang paling penting. Ya. Murtad karena uang. Murtad karena ini. Murtad karena itu. Yang penting itu adalah murtad. Ini paling penting. Yang penting sudah tinggalkan, sudah tidak lagi tinggal dalam agama. Ya. Nah, Budi Jantoi pendusta kau, marah sekali Budi Jantoi. Marah sekali. Ya. Ah, Bapak Ibu, ini sudah mulai datang bahasa-bahasa planet, ya. Orang kafir sudah mulai datang. Orang kafir sudah mulai datang Bapak Ibu. Ikatkan pinggang kita. Ikatkan pinggang. Orang kafir mulai datang, Kak Eva Manurung. Kak Eva, orang kafir mulai datang, mari kita ikatkan pinggang kita. Ya, ikatkan pinggang, ikatkan kepala,
tap layar. Orang kafir mulai berdatangan orang kafir. Kalau sudah banyak nanti berdatangan orang kafir Bapak Ibu, saya diam. Ya, jangan ladeni orang kafir. Saya ingatkan kepada teman-teman semuanya, saudara-saudaraku, jangan membalas komentar orang kafir. Apapun yang orang kafir tulis, apapun yang orang kafir komen, apapun yang orang kafir typing, jangan membalas komentar orang kafir. Firman Tuhan mengatakan Bapak Ibu, apa kata firman Tuhan? Engkau akan melihat kembali ada perbedaan antara orang kafir dengan orang yang beriman kepada Tuhan. Ada perbedaan antara orang kafir dengan orang yang beribadah kepada Tuhan, itu ada perbedaan. Perbedaannya di mana Bang Pendi? Dari typingannya. Kalau orang kafir selalu menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok, itu orang kafir. Tapi kalau orang yang beriman kepada Tuhan yang benar, typingannya selalu menjadi berkat. Ada kasih dalam typingan, ada kerendahan hati dalam typingan. Ya, saling hormat menghormati, itu orang yang beriman kepada Tuhan yang benar. Tetapi bila orang kafir Bapak Ibu, typingannya selalu menghujat, typingannya selalu mengolok-ngolok, typingannya selalu mencaci maki, itu typingan orang-orang kafir. Maka dari itu jangan pernah membalas komentar orang kafir. Itu dia. Ya, Bapak Ibu, abangku terima kasih kuenya. Ya. Wah, Kak Anaya, terima kasih semuanya yang sudah memberikan hadiah Natal. Terima kasih, Tuhan Yesus yang membalas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Yang belum membagikan hadiah Natal, cepat tap layar, injak layar teman-teman ya. Murtad karena uang. Kafe Mekah. Haleluya, Kafe Mekah kata Bang Teguh lihat, Bang Teguh Johan. Ini Teguh Johan ini benar-benar teguh atau bagaimana nih Teguh Johan ini? Bang Sky, terima kasih Bang Sky. Ini Sky Blue kah? Bukankah ini? Yang penting Bang Sky ya. Terima kasih banyak. Asli Teguh Bang. Oh, Teguh Johan asli Teguh. Jadi Teguh Johan pemandang kasihan long sit Teguh Johan atau kibanyan? Aji nembalah lihat Teguh Johan. Teguh Johan kasajan long atau mantang lam agama? Bapak Ibu jangan balas komentar orang kafir ya. Saya berharap kepada saudara jangan membalas komentar orang kafir. Jangan kita blokir, biarkan aja. Biarin aja. Bapak lu murtad Bang. Oh, Bapak adalah murtad. Kino lihat buka bahaya. Teguh Johan kino lihat. Waduh. Teguh Johan kino waduh lihat. Nyo Bapak Teguh Johan ka murtad. Kapan Yesus jadi Tuhan? Kapan Yesus jadi Tuhan? Yesus tidak dijadikan Tuhan. Ya. Dia memang Tuhan. Bukan dijadikan, dia memang Tuhan. Aku meninggalkan kekristenan menjadi mu'allaf. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, luar biasa saudaraku ini ya. Bapak Ibu tepuk tangan dulu bagi Bimbel Gam X ya. Apa katanya? Aku meninggalkan kekristenan menjadi mu'allaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Masya Allah. Selamat datang saudara ya. Silakan saudara nikmati agama saudara yang sekarang agama Islam tanpa menyinggung Alkitab ya. Saya tidak menyinggung kitab saya yang lama karena saya sudah meninggalkan Islam. Saya sudah meninggalkan Islam lebih kurang 10 tahun, saudara bimbing ya. Tidak pernah saya mengutip ayat Al-Quran, tidak pernah. Tidak ada saya datang ke live-nya para mu'allaf, saya tulis ayat-ayat Al-Quran, nggak pernah. Kenapa? Karena sudah saya tinggalkan. Apa yang sudah saya tinggalkan tidak akan saya ambil kembali, tidak akan saya pegang-pegang kembali, dan tidak akan saya baca-baca kembali. Dan tidak ada waktu bagi saya untuk membaca kitab yang sudah saya tinggalkan. Ya, kitab yang sudah saya tinggalkan tidak akan saya baca-baca lagi. Host mau tanya, coba tunjukkan perintah Yesus untuk menyembah Yesus kalau ada. Katanya Anda pernah Kristen. Kok bertanya seperti itu? Seperti pertanyaan orang yang tidak pernah berada dalam agama Kristen.
Orang yang berada di dalam agama Kristen tidak pernah meminta, bertanya, coba tunjukkan perintah Yesus untuk menyembah Yesus kalau ada. Enggak pernah seperti itu. Anda menunjukkan kalau Anda bukan Kristen. Ya, Anda memang Muslim sejak lahir. Jangan malu-malu mengakui kalau Islam bilang Islam, kalau mu'alaf bilang mu'alaf. Ya. Kalau saya murtadin, bilang murtadin. Tidak ada saya tanyakan tentang kitab saya yang lama. Enggak perlu lagi. Anda harusnya bertanya dan belajar tentang Nabi Muhammad SAW. Kapan beliau Isra Mi'raj? Siapa yang melihat ketika beliau Isra Mi'raj? Ketika beliau dilahirkan dan ada orang yang menyusui beliau. Siapa nama orang yang menyusui beliau? Anda saudara belajar tentang itu. Belajar tentang hadis, belajar tentang Al-Quran, belajar tentang sholat. Belajar. Berdoa supaya saudara bisa ke Masjidil Haram. Saudara berdoa supaya bisa menyentuh Hajar Aswad. Saudara berdoa, saudara sudah Islam. Jangan lagi tanya-tanya Alkitab. Apa yang sudah tidak Anda pelajari? Apa yang sudah tidak Anda imani? Jangan lagi tanya tentang Alkitab. Alkitab ini karangan manusia bagi saudara. Kalau Anda bertanya berarti menunjukkan Anda selama berada di dalam agama Islam, Anda tidak pernah membaca Al-Quran. Nah, saudara sekarang sudah meninggalkan kekristenan. Jangan lagi bertanya tentang Alkitab. Tanyakan tentang Al-Quran. Belajar tentang Al-Quran. Belajar tajwid. Belajar nahwu saraf. Berdoa sungguh-sungguh. Belajar sholat. Berdoa sungguh-sungguh supaya saudara bisa naik haji. Itu saudara. Ini saudara sudah mu'alaf masih bertanya tentang Alkitab. Nah, ini tidak masuk akal. Ya, itu masuk akal. Kalau sudah saudara mu'alaf, saran saya jangan lagi melihat Alkitab. Pelajari Al-Quran dengan baik. Jadilah mu'alaf yang rahmatan lil alamin. Islam yang baik, Islam yang taat. Jadilah seperti itu. Kalau kami berseru kepada Yesus Kristus, berseru kepada Bapa di surga dalam nama Yesus. Kalau saudara berseru kepada siapa? Ada selawatan yang mengatakan, ini, saya tidak mau baca lagi. Biarlah itu urusan saudara, itu iman saudara. Pelajari iman saudara seperti itu. Ya, perintah Yesus, utama Yesus untuk menyembah Allah jelas ada di Markus 12, 29, 30, bukan terhitung. Yesus tidak pernah menyuruh kami untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, makanya saya bilang, kalau memang Anda sudah mu'alaf, pelajari Al-Quran dengan baik. Saya ragu Anda mu'alaf. Ya, karena banyak sekali orang Islam yang saya dapatkan, dia tidak berani menunjukkan identitas imannya sebagai orang Islam. Tidak berani mengatakan bahwa aku sudah Islam sejak lahir. Nggak berani. Banyak sekali pengakuan-pengakuan, saya puji, alhamdulillah sudah mu'alaf. Tapi masih bertanya tentang Alkitab. Nah itu. Ya, kalau memang Anda mu'alaf, Anda tidak mungkin menulis seperti itu. Karena Anda tahu Allah yang ada di dalam Alkitab, kalimat Allah yang ada dalam Alkitab itu bukan merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kitab Anda mengatakan, di mana Nabi Muhammad mengatakan apa? Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Aku diperintahkan hanya untuk menyembah Tuhan negeri ini. Makanya saya ingatkan saudara, berdoa sungguh-sungguh supaya saudara suatu saat bisa naik haji. Syukur-syukur ketika saudara naik haji, saudara bisa mencium Hajarul Aswad. Dan saudara pelajari baik-baik bagaimana tata sholat, cara sholat, doa dalam sholat. Bukan saja sekedar saudara hafal, tapi saudara tahu makna apa yang saudara hafal. Itu saran saya. Karena mu'alaf, baik ketua mu'alaf maupun ustadz, itu tidak diajarkan kepada saudara. Ya, mu'alaf tidak diajarkan, kamu pelajari Al-Quran, belajar hadis, belajar tentang Nabi Muhammad, belajar tentang adab akhlak Nabi Muhammad, pelajari tata sholat. Enggak diajarkan kalian. Karena kalian begitu jadi mu'alaf langsung diajarkan bagaimana bisa menghina dan mengolok-olok kitabnya yang dulu. Rugi saudara. Ya, saudara sudah tinggalkan kekristenan, sampai ke sana, saudara masih belajar tentang Alkitab. Bapak Ibu, rugi loh. Rugi saudaraku. Sudah mu'alaf, dia tinggalkan kekristenan. Begitu dia masuk Islam, jadi mu'alaf, masih bertanya tentang Alkitab. Rugi.
Masih bertanya tentang Alkitab, saudaraku. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu bayangkan, kita pikirkan sama-sama. Dia sudah Islam katanya. Ya, dia dulu Kristen, masuk Islam jadi mu'alaf. Sampai di dalam agama Islam, dia masih bertanya tentang Alkitab. Oh, Masya Allah. Ya, oh Masya Allah. Oh Masya Allah, hebatnya, subhanallah. Belum bisa move on. Oh, subhanallah. Luar biasa Bapak Ibu. Nyesal kau kan murtad. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan, syukur kepada Tuhan. Saya sangat bersuka cita ketika murtad. Sangat bersuka cita. Ya, kalau dulu ketika saya sebelum murtad, ibadah saya ibadah hafalan. Bang David, terima kasih Bang David. Ibadah saya dulu ibadah hafalan. Ya, ketika orang bertanya, Bang Pendi, apa yang Bang Pendi bacakan ketika Bang Pendi ibadah itu? Saya tidak tahu, saudaraku. Makasih Bang David. Kado Natal. Nah, ini kado Natal Bapak Ibu ya. Luar biasa. Kado Natalnya. Saya tidak pernah menyesal menjadi murtad. Nggak pernah. Justru saya bersyukur sudah murtad. Bahkan saya sudah banyak memurtadkan orang-orang yang belum murtad. Sudah banyak. Dan saya menguatkan orang-orang yang berada di dalam Tuhan. Orang-orang yang Kristen sejak lahir, itu saya masuk ke kantong-kantong Kristen di mana mereka mayoritas dan sudah Kristen sejak lahir. Saya kuatkan iman mereka agar tidak ada yang mu'alaf. Nah, itu dia. Injil karangan semua itu fakta. Iya. Karena Injil Matius ditulis oleh Matius, ya. Injil Matius ditulis oleh Matius. Injil Markus ditulis oleh Markus. Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes. Ditulis. Nah, tetapi apa yang ditulis oleh Matius, apa yang ditulis oleh Markus, dan apa yang ditulis oleh Lukas dan Yohanes, itu semuanya pengilhaman daripada Tuhan. Benar, saya setuju. Ya, ditulis. Tapi ada satu pertanyaan saya kepada saudara yang sudah mu'alaf. Surat Al-Baqarah itu siapa yang tulis? Ayo bro, come on. Halo? Siapa yang menulis surat Al-Baqarah? Satu surat saja. Satu surat saja, surat Al-Baqarah. Siapa yang tulis dan siapa yang memberikan nama surat tersebut? Al-Baqarah. Pertanyaan saya, yang menulis surat Al-Baqarah itu siapa? Dan siapa yang memberi nama surat tersebut sehingga namanya Al-Baqarah? Siapa? Ayo, kalau bisa jawab. Kami semua orang Kristen di sini akan memberikan Anda hadiah. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau ada yang bisa jawab, kita akan berikan hadiah. Setuju? Bapak Ibu, kalau dia bisa jawab, kita berikan hadiah. Setuju enggak? Setuju. Bintang Utara setuju. Haleluya. Ya, dia bertanya Alkitab karangan. Memang benar ditulis oleh Matius, ditulis oleh Yohanes, ditulis oleh Lukas, ditulis oleh Matius, Yohanes, Lukas, Markus. Ditulis. Tapi apa yang ditulis oleh Matius, oleh Lukas, oleh Yohanes, oleh Markus, itu semuanya pengilhaman daripada Tuhan. Nah, pertanyaan saya kepada saudara, mana dia? Sudah lari kah dia? Pertanyaan saya kepada saudara, siapa yang menulis surat Al-Baqarah? Dan siapa yang memberi nama surat tersebut Al-Baqarah? Dari mana Lukas tahu ceritanya? Saya sudah bilang, Lukas tahu itu dari pengilhaman Roh Kudus. Semua tulisan-tulisan itu pewahyuan daripada Roh Kudus. Bukan karangan otaknya dia, bukan karangan pikirannya dia. Saya sudah banyak jawab pertanyaan saudara. Coba saudara jawab. Ini Bapak Ibu, dia katakan tadi mu'alaf dia ini. Pertanyaan saya kepada saudara, yang menulis surat Al-Baqarah itu siapa? Dan siapa yang memberikan nama surat tersebut Al-Baqarah? Siapa? Siapa bro? Come on. Come on bro.
Nggak dijawab-jawab, saudara. Habis pertanyaan ini kita jawab, lari ke pertanyaan lain. Habis itu kita bertanya, dia tidak mau jawab pertanyaan kita, lari ke pertanyaan lain lagi. Inilah kelakuan keledai liar, saudaraku. Kelakuan keledai liar begitu, saudara. Ya, coba buka Google, tanyakan sama Google. Google, siapa penulis surat Al-Baqarah? Dan siapa yang memberikan nama surat Al-Baqarah? Ayo, come on bro, come on. Nah, ini ada yang jawab Bapak Ibu. Wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Yang menulis surat Al-Baqarah itu yang saya tanyakan. Yang menulis surat Al-Baqarah siapa? Dan siapa yang memberi nama surat tersebut? Sehingga nama surat tersebut Al-Baqarah. Apa arti Al-Baqarah? Come on bro, jangan malu-malu. Ya, come on. Ayo. Come on. Come on bro. Mereka Bapak Ibu suka sekali bertanya tentang iman orang ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan teman-teman dan saudara dan tetangga kita Bapak Ibu. Mereka ingin mengukur baju kita sesuai dengan badannya. Nggak bisa. Kita tidak akan bisa mengukur baju orang dengan pakai badan kita. Nggak bisa. Kamu mengukur baju kami orang Kristen pakai badan kalian. Nggak bisa loh. Nggak sesuai. Ya, tidak sesuai. Mana dia Bapak Ibu? Semua pertanyaan dia kita jawab. Satu pertanyaan saya Bapak Ibu, termasuk ada ustadz ya dari Aceh, Tengku, pimpinan pesantren. Sampai hari ini Bapak Ibu, Tengku tersebut belum bisa jawab. Apa pertanyaan saya? Tengku saya bilang. Namanya Tengku Syafi. Sampai hari ini belum beliau jawab. Orang Langsa beliau. Tengku, siapa yang menulis surat Al-Baqarah? Dan kenapa diberi nama surat Al-Baqarah? Dan siapa yang memberikan nama surat Al-Baqarah tersebut? Sampai katanya Bapak Ibu hari itu, malam besok saya jawab. Katanya, saya belajar dulu. Itu belum saya pelajari. Bagus Bapak Ibu. Ya, Tengku Syafi tersebut bagus sekali. Beliau bilang, waduh kan Abang Da katanya. Saya belum pelajari itu. Belum pelajari Bapak Ibu. Syukur ada Oten yang bertanya. Kalau Oten tidak bertanya, tidak ada yang tanyakan. Begitu Oten bertanya, langsung dijawab, saya belum pelajari itu. Nanti saya akan pelajari katanya. Ya, mungkin bulan besok, malam besok saya naik, saya akan jawab. Baik Tengku. Malam besok beliau naik, saya tidak tanya-tanya. Tidak saya tanyakan. Saya tunggu apakah Tengku itu masih ingat terhadap pertanyaan saya Bapak Ibu. Saya tidak tanya. Ya. Sudah hampir selesai live enggak bahas-bahas. Akhirnya malam berikutnya masuk lagi beliau. Baru saya tanyakan, Tengku, bagaimana? Pertanyaan PR dari saya. Siapa yang menulis surat Al-Baqarah dan siapa yang memberi nama surat Al-Baqarah tersebut? Apa jawaban Tengku? Kanda, Abang Da. Abang Da masih ingat pertanyaan itu ya? Masihlah Tengku, itu kan PR. Ketawa lagi. Enggak dijawab Bapak Ibu. Saya berpikir dijawab, ternyata tidak dijawab. Zen, murtad masuk neraka. Tidak masalah. Karena tidak ada satu orang pun, orang Kristen di seluruh bumi yang kepingin masuk surganya kalian. Nggak ada. Jadi nggak usah capek-capek kalian mengatakan masuk neraka, masuk neraka. Kami tidak ada satupun Oten di belahan dunia manapun, orang Kristen manapun, tidak ada satu orang Kristen pun yang ingin masuk surganya kalian. Sekarang saya akan bertanya, Bapak Ibu, apakah ada di antara kita yang ingin masuk surganya mereka? Kalau ada, tulis 1. Kalau tidak ada, tulis 2. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang ingin masuk surganya mereka? Kalau ada, tulis 1. Kalau tidak ada, tulis 2. Saya tidak tahu, tidak paham saya. No. Itu enggak apa itu no.
Ada yang ingin masuk surga mereka? Tulis 1. Kalau tidak ada, tulis 2. Jangan tulis no, 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 no. Ada. Wih, ini jangan-jangan mereka semua ini. Kan? Erwin pemburu. Erwin pemburu, kau Islam. Makanya kau jawab 1. Orang Kristen tidak ada yang mau. Ada banyak, yang banyak karena kalian lah. Orang Kristen, yang saya maksudkan tuh orang Kristen 266. Banyak ya yang tidak mau ya. Nggak mau kami. Jadi nggak usah kalian tulis masuk neraka. Tidak ada satupun orang Kristen yang pingin masuk surganya kalian. Nggak ada. Jadi tidak usah ngemis-ngemis sama kami orang Kristen. Ayo masuk surga kami supaya kalian yang masuk neraka. Ogah kami. Daripada masuk surganya kalian, lebih baik kami masuk neraka. Lebih baik kami nggak punya surga, nggak punya neraka. Biar terkatung-katung kami di dunia ini, nggak masalah. Yang penting kami tidak mau masuk surganya kalian. Nggak usah ngemis-ngemis. Masuk neraka. Nggak ada orang Kristen yang mau masuk surganya kalian. Daripada masuk surga kalian, lebih baik kami terkatung-katung di dunia ini. Ada yang mau. Ngapain? Oke, udah cukup. Udah cukup Bapak Ibu. Jangan tulis-tulis lagi. Udah cukup. Mabuk lim, gak masalah. Ya, ini dia. Saya selalu bilang sama kalian. Ini khususnya kepada orang dari ujung Sumatera. Apapun kata kalian tentang iman kami. Apapun kata kalian tentang Alkitab, tentang Yesus. Bagaimanapun penafsiran kalian tentang Alkitab, tentang Yesus, ya, tidak akan mengubah iman kami kepada Yesus. Karena iman kami itu bukan berdasarkan apa kata kalian. Iman kami itu berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Kami membaca apa yang tertulis dalam Alkitab, kami mendengar apa yang tertulis dalam Alkitab, kami lakukan apa yang tertulis dalam Alkitab, dan kami sangat taati apa yang tertulis dalam Alkitab. Apapun penafsiran kalian, terserah. Ya. Tidak akan membuat kami marah, tidak akan membuat kami tersinggung. Tafsirkan sesuka hati kalian. Ya, tafsirkan. Tetap iman kami tidak akan goyah. Apalagi saya sangat bersyukur ketika saya belajar tahu tentang Alkitab. Saya beriman kepada Alkitab. Alkitab itu mengubah hidup saya. Mengubah pola pikir saya. Alkitab mengubah karakter saya. Alkitab mengubah budi pekerti saya. Ada pembaharuan budi ketika seseorang percaya kepada Alkitab. Makanya tidak ada satupun orang Kristen di Indonesia ini. Ketika berpegang teguh pada firman Tuhan, orang Kristen itu hidupnya barbar. Tidak ada. Orang Kristen tersebut hidupnya itu sesuka hati. Tidak ada. Orang Kristen itu suka usil terhadap ibadah orang lain. Tidak ada. Nggak ada. Ya, nah ini kembali lagi. Ubah nama katanya ya. Apalagi ubah nama. Ubah nama kau, jangan bawa nama Aceh. Silakan mau kau sembah siapapun. Bang Nabirong. Ini kembali lagi ke nama Bang Nabirong. Kembali lagi ke nama. Halo, selamat malam Bang Fendi. Malam, brother. Itu apa? Aku cuma mau minta didoakan sebentar, boleh nggak? Boleh. Ya, soalnya dalam akhir-akhir tahun ini udah kehilangan ibu, terus segala pekerjaan pun nggak pernah lancar. Terus pokoknya cobaan terus lah dalam 1 tahun nih. Jadi mau minta didoakan bentar aja kalau bisa. Bisa Bang. Bang Agus. Ya. Bang Andri ya, saya panggil Bang Andri. Ya. Bang Andri matikan mikrofonnya ya. Iya. Sorry. Nah, Bang Andri, sebelum saya doakan, saya ingin sampaikan beberapa hal kepada Bang Andri. Dekatlah sama Tuhan.
introspeksi diri, ya. Ketika abang membaca firman Tuhan, baca Alkitab, melekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Mungkin selama ini Bang Andri sudah jauh dengan Tuhan, ayo kembali kepada Tuhan. Abang berbicara dengan Tuhan, dan abang mendengarkan suara Tuhan. Banyak-banyaklah abang curhat sama Tuhan. Dan banyak-banyaklah abang mendengar suara Tuhan. Nah, kapan mendengar suara Tuhan? Abang ambil waktu, abang baca Alkitab. Di saat abang membaca Alkitab, abang lagi mendengar suara Tuhan. Nanti Tuhan akan memberikan nasihat kepada Bang Andri. Tuhan nanti akan meneguhkan, akan menguatkan, akan memberikan penghiburan kepada Bang Andri. Kapan itu? Di saat Bang Andri baca firman Tuhan, baca Alkitab. Habis itu jauhi semua apa yang pernah Bang Andri kerjakan, apa yang pernah Bang Andri lakukan. Khususnya dari hal yang membuat Tuhan tidak suka, Tuhan tidak senang. Abang jauhi. Saya tidak akan bertanya apa saja. Abang pasti sudah tahu apa yang perlu abang jauhi, apa yang perlu abang tinggalkan. Habis itu, setelah abang mendengar suara Tuhan, abang ambil waktu, abang berbicara dengan Tuhan. Kapan berbicara dengan Tuhan? Ketika abang berdoa. Di saat kita berdoa, kita lagi berbicara sama Tuhan. Kita curhat sama Tuhan. Kita cerita semua sama Tuhan. Maka dalam Injil dikatakan apa? Mari datanglah kepadaku, wahai engkau yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Oleh karena itu, Bang Andri datang kepada Tuhan, ceritakan semua yang Bang Andri alami. Ceritakan sama Tuhan. Tentang pekerjaan, hidup amburadul, hidup tidak terarah, usaha tidak lancar, ekonomi hancur. Nah, datang kepada Tuhan, ceritakan. Semua ceritakan kepada Tuhan. Habis itu, setiap hari usahakan abang harus punya waktu dengan Tuhan. Waktu khusus dengan Tuhan. Setiap saat, setiap hari. Harus ada waktu khusus dengan Tuhan. Minimal 1 jam. Kalau mampu. Ya? Oke. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, berterima kasih atas kasih-Mu. Kami mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikan, kemurahan, pertolongan-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersatu hati, datang kepada Engkau Tuhan. Untuk membawa saudara kami, Bang Andri, ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Bang Andri diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Engkau tahu pergumulannya Tuhan. Engkau tahu setiap apa yang menjadi kerinduan Bang Andri ya Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di setiap pergumulan Bang Andri. Engkau jamah setiap doanya. Engkau jamah setiap keluh kesahnya ya Tuhan. Engkau terus berbicara kepada Bang Andri Tuhan. Ubahkan hidup Bang Andri Bapa. Bila beliau belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang baik. Tuhan bukakan jalan sehingga Bang Andri boleh mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati saudaranya, berkati kerabatnya, berkati apa yang menjadi kerinduannya ya Tuhan. Segala kegagalan kami tolak, hancur, patahkan di dalam nama Yesus HaMasiah. Tuhan, tutup bungkus Bang Andri. Kemanapun dia pergi, Tuhan pimpin langkahnya. Tuhan pimpin jalannya. Sehingga semakin hari Bang Andri semakin dekat dengan Engkau. Semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Dan semakin hari semakin menjauh dengan dosa ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kami serahkan Bang Andri sekeluarga. Kami serahkan pekerjaannya. Kami serahkan pergumulannya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Bang Andri. Open mikrofonnya. Bang sehat-sehat ya. Oke Bang. Ya banyak makasih Bang. Sama-sama. Tuhan berkati Bang Andri, sehat selalu ya. Ya amin amin. Nah, itu pesan Oke. itu pesan saya tadi Bang Andri ya.
Iya, ya Bang. Makasih banyak Bang. Makasih. Ya, sama-sama Bang Ali, sama-sama. Tuhan memberkati ya Bang. Amin, amin. Tuhan berkati. Ini Bapak Ibu, ada all well, berak terus biar bisa makan. Luar biasa Bapak Ibu ya. Keberanian mereka hadir ke live kita di saat kita berdoa. Keberanian mereka itu patut kita acungi jempol, saudara. Patut kita hormati dan patut kita berikan penghormatan. Ya, patut saudaraku. Saya melihat keberanian mereka itu luar biasa. Ya, kita tidak berani Bapak Ibu. Mana berani polisi bertindak, saudaraku? Mana berani kita di saat ustadz mereka live berdoa untuk apa misalnya? Hadir kita. Kita katakan sebagaimana typingan-typingan mereka. Ada yang berani. Sebenarnya saudaraku, ini bukan berbicara tentang berani atau tidak berani. Ini adalah berbicara tentang etika, adab, ya. Selanjutnya berbicara tentang ajaran. Ajaran kita tidak seperti itu, Bapak Ibu. Ajaran kita tidak seperti itu. Ajaran kita itu mengutamakan kasih dan mengedepankan kasih, saudara. Itu ajaran kita, ya. Berbeda dengan ajaran orang di luar sana, Bapak Ibu. Lihat, saudara, lihat keberanian mereka datang ke live-live orang Kristen. Kita bahas firman pun mereka olo-olo. Mereka berani olo-olo. Ini patut kita acungi jempol, saudara. Bahkan saya ketika melihat keberanian mereka dalam hal negatif, itu memberikan motivasi kepada saya, Bapak Ibu, sehingga saya berani dalam hal positif. Mereka berani dalam hal negatif. Saya berani dalam hal positif, Bapak Ibu. Saya sering sampaikan hari-hari ini, baik di media sosial maupun di luar media sosial ketika saya penginjilan, Bapak Ibu. Apabila ada Tuhan yang hanya menyuruhmu untuk beribadah kepadanya, tanpa menyuruhmu untuk mengasihi sesama, itu patut dipertanyakan Tuhan seperti itu. Patut dipertanyakan, benarkah dia Tuhan atau bukan? Ya, benarkah itu Tuhan atau bukan? Makanya Bapak Ibu jangan membalas komentar orang kafir. Orang kafir itu orang yang sudah tertutup hatinya tentang kebenaran. Ini banyak orang kafir di bawah, saudara. Yang typingan aneh-aneh itu orang kafir, Bapak Ibu. Ada perbedaan orang kafir dengan orang yang beriman, saudaraku. Kita ini orang yang beriman, orang yang percaya kepada Yesus. Orang yang menyembah Tuhan yang benar. Ada perbedaan, Bapak Ibu. Alkitab mencatat apa yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Engkau akan melihat kembali. Ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan yang benar dengan orang yang kafir. Ada perbedaan. Typingannya itu beda, Bapak Ibu. Beda banget typingannya. Ya, beda sekali. Oke, saudaraku. Tuhan Yesus mengasihi, menyertai, memberkati kita semua. Haleluya.